Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman dari para penyuluh di BPP Panarukan pagi ini akan mencoba membuat ramuan Biosaka yang kami adopsi dari Bapak Muhammad Ansar, salah satu petani penemu Biosaka dari Kabupaten Blitar. Saat ini kami akan mengawali dari mencari bahan rumput, istilahnya beliau Bapak Ansar adalah rumput Biosaka. Kita tahu menurut penjelasan Bapak Ansar adalah rumput yang bagus untuk Biosaka adalah rumput yang paripurna. Maksudnya adalah rumput itu yang ada di sekitar areal kita, di daerah tertentu di mana kita berada akan melakukan budidaya, disitulah rumput yang kita ambil. Artinya rumput itu harus spesifik lokasi, ya, yang pertama. Terus yang kedua yang kita cari adalah rumput paripurna, adalah rumput yang terbaik di antara yang lain. Pertumbuhannya harus bagus, ya, tidak ada nampak gejala kerusakan yang disebabkan oleh hama, tidak ada gejala yang disebabkan oleh kerusakan oleh penyakit, ya. Terus lagi tidak ada gejala tanaman itu mengalami defisiensi unsur hara, kekurangan unsur hara maupun kelebihan unsur hara. Jadi harus benar-benar sempurna. Contoh saya ambil seperti ini, ya. Ini saya contohkan dulu, nanti kami cari yang terbaik, ya. Ini adalah rumput yang ada di sekitar kita. Contoh ini saya ambil seperti ini. Ini jadi mulai dari warna, ya. Jadi warna itu harus sesuai, ya, warnanya tidak boleh ada warna kuning, mungkin di satu sisi warnanya biru atau hijau, jadi harus rata dari segi warna. Artinya tanaman itu benar-benar sempurna. Terus yang kedua, kita lihat juga dari kelenturan dari bagian-bagian tanaman, contohnya dari daun. Jadi harus lentur secara alami, tidak kaku, dan juga batangnya juga menunjukkan bahwa tanaman ini adalah tanaman yang sehat. Itu, ya, ini yang perlu kita perhatikan betul, karena kita tahu bahwa pembuatan Biosaka ini harus benar-benar teliti, harus dikerjakan dengan hati. Ini sudah saya ambil beberapa rumput-rumputan. Ini terdiri dari beberapa aneka tumbuhan yang ada di sekitar lokasi di daerah kami. Mungkin ini juga sedikit berbeda jenis rumputnya dengan daerah lain. Untuk itu maka kami harus mengambil yang ada di sekitar tanaman yang akan kita budidayakan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita memilih tanaman yang baik di antara yang baik. Artinya kita memilih tanaman yang terbaik. Pada saat cuaca seperti ini di musim penghujan, tanamannya secara umum memang kelihatan tumbuhnya bagus. Tumbuhannya hampir semua tanaman bagus, karena air hujan juga ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini dapat menyuburkan tanaman. Namun yang perlu kita sadari bahwa justru pada saat musim hujan ini kadangkala tanaman atau tumbuhan itu banyak beberapa kendala, seperti bercak daun contohnya, ya. Ada tanaman yang tutul-tutul, kecoklatan, terus ada yang bergaris dan sebagainya. Itu merupakan penyakit yang banyak menyerang tanaman pada saat musim penghujan. Sehingga yang harus kita cermati, yang kita ambil adalah tanaman yang benar-benar tumbuh sehat tanpa gejala kerusakan yang disebabkan oleh baik itu hama maupun penyakit. Dan juga andai kata ini di pupusnya juga ini sudah mulai membuka dengan sempurna. Artinya tanaman ini sudah pada fase pertumbuhannya ini sudah sempurna bentuknya, mulai dari pupusnya, warna pupusnya, ya, kelenturan daun dan sebagainya. Termasuk kita menghindari ada tanaman-tanaman yang berwarna kuning walaupun hanya satu helai. Karena itu menunjukkan bahwa tanaman itu sebenarnya sudah terganggu atau dia sudah terjangkit oleh salah satu penyakit tanaman. Seperti itu.
Untuk tahap selanjutnya, kami tim dari BPP Penarukan memasuki tahap kedua. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama bagaimana cara kita mengambil atau mencari rumput yang terbaik untuk kita jadikan bahan pembuatan biosaka. Selanjutnya kita akan meremat atau meremas ya Ibu ya. Jadi proses selanjutnya adalah meremat untuk mendapatkan formula dari biosaka. Sudah kami siapkan alat-alatnya. Ini ada bak atau ember atau apa saja yang ada di rumah. Ini ada botol, boleh silakan menggunakan botol apa saja. Kebetulan ini adalah botol mineral. Dan ini kami juga sudah persiapkan air untuk melarutkan rumput tadi yang sudah kita seleksi. Air itu bisa apa saja, karena menurut penjelasan yang kami adopsi dari Bapak Muhammad Ansar, yang penting air itu tidak keruh. Mau menggunakan air kaporit atau air PDAM yang notabene di situ juga ada kaporit juga bisa. Yang penting tidak keruh. Ini airnya 5 liter ya untuk rumput yang sudah kita ambil tadi. Ini. Jadi kita tuang dulu. Kira-kira 5 liter ya bahannya. Ini ada beberapa rumput yang sudah kita seleksi tadi, yang kita ambil dari sekitar sawah ya. Terus kita masukkan pelan-pelan ke sini. Oke. Dan perlu diingat bahwa teknologi biosaka menurut penemuan Bapak Muhammad Ansar itu kita merematnya yang pertama adalah harus di dalam air. Boleh. Ini begini, jadi merematnya harus dengan hati, artinya kita tidak dengan niatan untuk menghancurkan, karena pada hakikatnya pembuatan biosaka ini bukan untuk menghancurkan, termasuk juga mungkin apa istilahnya sampai memeluntir ya. Jadi kita nggak memaksakan supaya cepat hancur, jadi perlahan saja. Kurang lebih ini membutuhkan waktu antara menurut pengalaman Bapak Muhammad Ansar itu antara 10 menit, bahkan yang terlama sampai 1,5 jam, tergantung dari bagaimana teknik meremas dan suasana hati katanya. Ini berkaitan erat dengan psikologis mungkin ya, karena ini kita akan membuat satu formula ilisitor ya, ilisitor untuk apa istilahnya ya, untuk berkaitan dengan gen tanaman. Nih. Jadi sekali lagi, untuk bagaimana mengetahui bahwa larutan yang kita bikin untuk biosaka ini sudah selesai, kita menggunakan perasaan. Seperti disampaikan oleh Bapak Ansar di videonya, bahwa manakala rumput yang kita kita remet ya, yang kita remet atau kita remas ini sudah sepo, kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa kita orang Situbondo itu sudah terasa hampa. Ibarat santan itu kalau kita remet sudah tidak mengeluarkan santan lagi, terus nampak ringan. Yang kita remat ini terasa sebenarnya nanti di tangan ini, yang semula ini memang terasa ada bobot ya, ada bobot, tapi manakala sudah kita lakukan dengan rentang waktu minimal itu yang sudah pengalaman itu paling cepat, ada yang 9 menit bahkan. Jadi kita ingin tahu ini sampai berapa menit yang kita buat ini. Terus yang selanjutnya, indikator selanjutnya adalah air ini nanti nampak hakikatnya tidak seperti air biasa. Jadi semacam berminyak, pertanda bahwa rumput ini sudah homogen dengan air. Jadi untuk mengetahui apakah biosaka ini yang kita buat hari ini bisa jadi, kita bisa lihat setelah 24 jam sampai 3 hari, kita lihat ya apakah ada pengendapan. Kalau ada pengendapan, artinya ada bagian air yang kembali seperti semula, artinya larutan itu tidak homogen, dan itu boleh dikatakan sebenarnya gagal gitu ya. Jadi menurut saya ini biosaka ini adalah larutan unik ya.
karena proses pembuatannya juga unik saya rasa, karena berkaitan dengan mood kita ya, berkaitan dengan mood kita. Ada teman yang bilang sambil senyumlah, karena suasana hati ini juga menentukan ya, menentukan keberhasilan ini. Apalagi saya lebih berpikir ini kalau dibacain sholawat ya, alhamdulillah insya Allah ini akan lebih barokah, akan lebih menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk petani kita. Baik, ini sudah kami melakukan perematan. Waktunya saya lihat sudah 18 menit dan terasa ringan di tangan. Benar katanya beliau bahwa larutan ini sudah terasa agak dingin. Mudah-mudahan ini berhasil sesuai petunjuk dari Bapak Muhammad Ansar. Jadi sekarang kita akan melakukan penyaringan dan penyimpanan. Sebenarnya Biosaka ini sudah langsung bisa digunakan begitu sudah selesai perematan. Namun kami ingin tahu selama 24 jam, 3 hari bahkan mungkin 1 minggu, adakah larutan yang kami buat ini, larutan Biosaka ini benar-benar tercampur dengan homogen. Kami ingin tahu apakah setelah 24 jam kita biarkan selama 3 hari di suhu kamar, apakah larutan ini terjadi pengendapan. Dari hasil pembuatan Biosaka yang barusan kita lakukan ini, ada 2 larutan yang kami hasilkan. Yang satu ini adalah versi yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani, sedangkan ini adalah versinya Penyuluh Pertanian BPP Panarukan Situbondo. Yang ini tentunya menggunakan rumput dari jenis yang berbeda dengan ini, karena kami penyuluh dengan petani sama-sama mencari dan menyeleksi rumput sendiri-sendiri, dan masing-masing juga melakukan peremasan ya, atau mengeremet sendiri-sendiri. Kita akan mencoba sekarang, kita bandingkan menggunakan TDS. Ini kami menggunakan alat TDS ya. Kita atur dulu ke satuannya ppm. Oke, ini sementara masih 0 ya. Kita menggunakan pembanding, ini adalah air bersih ya. Kita ingin mengetahui berapa larutan ppm atau nutrisi yang ada di larutan air ini. Jadi nampak berapa ini, kelihatan dari layar ya, sekitar 102. Oke. Oh ya, ini 127. Jadi angka di TDS ini menunjukkan 127 untuk air bersih. Oke. Langsung kita angkat aja, kita nolkan. Jadi ini kita coba di larutan yang pertama yang berwarna kuning kehijauan. Oke. Ini sudah menunjukkan angka. Kita tahan. Ada di angka 891 ya. Oke. Ini nampak ada perbedaan. Oke, kita nolkan lagi. Kita nyalakan lagi, posisi 0 ya. Kita masukkan ke larutan Biosaka yang kedua. Sudah saya kunci dengan hole. Angkanya 894 ya, 894 ya. Oke, jadi ada sedikit perbedaan antara larutan Biosaka yang berwarna seperti ini, hijau kuning kehijauan, dengan yang berwarna coklat muda. Ini sementara yang dapat kami lakukan. Selanjutnya kita akan melihat tingkat homogenitasnya ya. Setelah kita biarkan mungkin dulu paling cepat mungkin 24 jam. Itu kita lihat. Nah, termasuk nanti yang paling penting sebenarnya dari larutan Biosaka adalah bagaimana ramuan atau larutan dari Biosaka ini dapat ikut memacu pertumbuhan tanaman atau ikut menciptakan tanaman kita itu menjadi tanaman yang sehat. Sehingga dengan tanaman yang sehat paripurna diharapkan nanti menurut
apa yang sudah disampaikan oleh penemunya Bapak Muhammad Ansar, dia nanti tanaman sehat diharapkan mampu menarik agensi hayati atau mikroba yang baik untuk ada atau berada di sekitar tanaman kita, sehingga yang pertama dapat mendukung atau mendorong tanaman itu tumbuh dengan sehat, sehingga nanti hasilnya akan mencapai produksi yang optimal. Yang kedua juga ini memberikan ketahanan terhadap hama penyakit karena tanaman yang kita budidayakan itu sendiri sudah tumbuh dengan sehat. Sedangkan dosis sahabat tani sama, karena kami juga mengadopsi dari Bapak Muhammad Ansar adalah kurang lebih 50 mili. Jadi mililiter maksudnya. Nah, sedangkan dosis sama karena kami juga mengadopsi dari penemunya Bapak Muhammad Ansar. Untuk setiap komoditas itu berbeda. Jadi kalau untuk tanaman pangan itu sekitar 50 ml, sedangkan untuk yang tanaman golongan horti itu sekitar antara 30 sampai 40 ml. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan dari BPP Panarukan Kabupaten Situbondo. Semoga ini bermanfaat untuk para petani semua, dan insya Allah mari kita bersama-sama menghimbau, mengajak kepada para petani sekalian juga untuk ikut mencoba dan melakukan kegiatan uji coba di lahan masing-masing. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.